إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. صدق الله العظيم. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin bapak-bapak, saudaraku jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih dapat memanfaatkan sisa-sisa usia kita, sisa-sisa umur kita untuk menjalani hidup kita di dalam jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para sahabatnya, dan insyaallah pada kita semua yang istiqomah menapaki sunnahnya hingga akhir masa. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allah iyyakum ajma'in. Belakangan ini terutama persyarikatan kita banyak sekali mengungkapkan atau mendengung-dengungkan tentang mengajak akan hidup yang makmur dan sejahtera. Dan memang banyak para pemimpin yang tentu saja menjadi salah satu tanggung jawabnya untuk membawa rakyatnya, membawa masyarakat ke dalam kehidupan yang penuh dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Oleh karena itu ada banyak tafsir, penjelasan mengenai apa itu kemakmuran, apa itu kesejahteraan. Dari tafsir-tafsir yang sangat materialistik sampai tafsir-tafsir yang sangat spiritualistik. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, khotib ingin mengajak kepada semuanya memperhatikan salah satu tafsir kemakmuran atau kesejahteraan yang disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam sebuah kitab yang kecil yang beliau karang, yakni Al-Munabbihat Listi'dadi Yaumil Mi'ad, yang syarahnya lebih terkenal dikemukakan oleh salah satu ulama Nusantara, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam kitab yang sering kita kaji, yakni Nasha'ihul Ibad. Di dalam itu kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan makna kesejahteraan yang dalam kitab itu dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja dalam kesempatan yang baik ini hanya akan disebutkan tentang makna kesejahteraan, keberuntungan, kemakmuran yang ada di dunia ini. Nah, jadi kita bisa dipastikan hidup sejahtera, makmur, kalau kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memiliki
lima tanda yang ada berikut ini. Pertama, kata Rasulullah SAW, orang yang sejahtera itu orangnya punya kecintaan pada ilmu pengetahuan. Jadi di antara orang yang hidupnya sejahtera itu gaya hidupnya itu atau hari-harinya itu dipenuhi dengan semangat belajar, semangat mengaji. Nah, di mana kita mempunyai kesenangan seperti ini, tiada hari tanpa membaca, tiada hari tanpa belajar, tiada hari tanpa diskusi, itu sudah memiliki salah satu tanda di antara orang yang sejahtera. Atau setidak-tidaknya orang yang sedang memikirkan apa itu kesejahteraan. Karena begitu orang berhenti belajar, maka dia sesungguhnya sedang memasuki gerbang kegelapan, gerbang kebodohan, di mana kebodohan dan kegelapan itu akan menghantarkan dia kepada kehancuran dan kebinasaan. Oleh karena itu, orang-orang yang sejahtera, orang-orang yang makmur, afiah dalam bahasa hadisnya, itu orang akan mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar. Dan Allah menjanjikan dengan pasti, siapapun orang-orang yang beriman dan dia punya hasrat yang belajar yang tinggi, maka dia akan diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan terus-menerus mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan mereka yang semangat terus belajar, mencari ilmu dengan ketinggian beberapa derajat. Oleh karena itu, kemakmuran, kesejahteraan, maka kunci utamanya adalah dengan cara mencerdaskan bangsa itu sendiri, mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan rakyat. Itu awal gerbang untuk membawa kepada kesejahteraan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, tanda orang itu betul-betul sejahtera, makmur, bahagia, kalau dia itu dapat menikmati ibadah yang dia jalani. Nah, tentu saja ini kita introspeksi, bermuhasabah pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita merasakan kelezatan di dalam ibadah yang kita lakukan? Adakah rasa senang ketika kita melakukan ibadah yang kita lakukan? Adakah ada rasa bahagia ketika kita sedang sholat, sedang mengaji tilawah, sedang puasa, atau ketika kita sedang memberi bersedekah? Apakah ada rasa gembira di dalam diri kita? Nah, kalau kita masih melakukan ibadah itu dengan penuh berat hati, walaupun itu cukup bagus, masih dengan cara-cara atau dengan perasaan terpaksa, dengan berat hati, nah kita belum sampai pada makom orang-orang yang mendapatkan kesejahteraan fid dunya. Oleh karena itulah kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan fid dunya hasanah, kebaikan di dunia itu adalah di mana orang merasakan kelezatan, kenikmatan dari ibadah yang dia jalani. Nah, orang-orang yang menjalani hidupnya seperti ini, hadir ke masjid, sholat berjamaah, tilawah, melaksanakan puasa, bersedekah, menolong orang lain, dan seterusnya, dia lakukan itu dengan penuh kebahagiaan, itu sudah tanda orang itu mengalami apa yang disebut dengan fid dunya hasanah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang masih berat, terpaksa, ini berarti masih butuh latihan dan masih butuh ilmu bagaimana cara merasakan kelezatan
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, pada hakikatnya atau pada dasarnya tujuan penciptaan kita itu memang untuk menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda yang ketiga orang itu sudah sejahtera adalah kalau orang itu hanya tertarik kepada rezeki yang halal. Ar-rizqu minal halal. Jadi di dalam Islam, rezeki, kekayaan atau kemakmuran material itu bukan untuk dihindari. Yang dihindari, yang dijauhi itu yang haram-haram saja, yang syubhat-syubhat saja. Yang halal harus dicari, yang halal harus diupayakan. Dan kesenangan mengumpulkan, mencari, menerima yang halal ini, itu tanda orang-orang yang jiwanya bahagia. Rizqu minal halal. Oleh karena itu, sebaliknya orang-orang yang masih senang menerima harta yang tidak jelas, apalagi yang haram, maka dapat dipastikan dia akan diliputi dengan kegelisahan, termasuk pada saat dia melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih senang menerima harta yang gak jelas tidak akan pernah khusyuk di dalam sholatnya. Dia akan merasa berat terus dalam ibadahnya, karena harta yang haram hanya akan menimbulkan kegelisahan, gemuruh jiwa kita, gemuruh hati kita, sehingga kita tidak bisa konsentrasi pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, harta yang syubhat, harta yang haram juga akan dapat membinasakan orang-orang yang menggunakan apalagi mengkonsumsinya. Makanya jangan heran kalau ada orang yang tadinya baik-baik saja, soleh-soleh saja, begitu masuk pada lingkaran orang-orang yang suka makan yang syubhat, masuk lingkaran pada orang-orang yang sudah tidak peduli halal dan haram, itu pasti akan berubah tabiatnya. Setidak-tidaknya akan berubah keadaan jiwanya, dan kecenderungan hatinya, kecenderungan jiwanya akan juga cenderung kepada yang haram. Maka biasanya para kiai kalau ditanya, "Pak Kiai, kenapa anak saya susah dinasehati? Anak saya kok susah dibilangin? Kenapa istri saya sekarang jadi begini dan begitu?" Biasanya Pak Kiai balik nanya, "Emangnya anak istrimu dikasih makan apa?" Ini seringkali kita tidak sadari bahwa yang syubhat-syubhat itu akan menghantarkan orang cenderung kepada kemaksiatan. Yang haram-haram itu akan cenderung menghantarkan orang untuk tertarik kepada dosa-dosa. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang betul jiwanya bahagia, sejahtera, dia hanya akan tertarik pada rezeki yang halal saja. Dia takut kalau sampai menerima yang haram atau sekedar syubhat gak jelas. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ma nabata minal haram fannaru aula biha." Tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka tempat yang layak baginya adalah neraka jahanam. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian hadirin jamaah Jumat rahimani Allah iyyakum ajmain. Yang keempat dan yang kelima adalah kata Rasulullah SAW, orang itu dipastikan bahagia sejahtera hidupnya kalau dia menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran dan kesyukuran. Sabar atas apapun yang menerpa dirinya, karena ingat, keimanan kita, ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak berarti kita tidak akan dihampiri oleh musibah, tidak akan dihampiri oleh ujian, bahaya.
Tapi ibadah yang kita lakukan, kedekatan yang kita upayakan pada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan menambah energi kita untuk sabar menerima atau menghadapi segala cobaan yang kita hadapi. Dan dengan demikian juga dia akan dapat memiliki ciri yang kelima, yakni hari-harinya akan dipenuhi oleh rasa syukur apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Inilah kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang sabar itu sudah dipastikan sedang ada pada puncak-puncaknya keimanan. As-sabru minal iman karroksi minal jasad. Sabar itu makomnya, posisinya dalam keimanan itu seperti kepala dalam badan kita. Jadi begitu sabar kita hilang, itu artinya iman kita lagi ngedrop. Dan oleh karena itu kita harus cepat untuk merefresh, merestorasi supaya kembali lagi pada track yang benar sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Dan hati-hatilah kalau kemudian kesejahteraan itu hanya diukur dengan materi belaka. Kan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pada ayat yang tadi dibacakan. Hati-hati orang yang mengartikan kesejahteraan hanya dalam bidang material saja. Mereka itu biasanya mengabaikan nilai-nilai spiritual. Ingat, kemajuan-kemajuan material yang telah dicapai oleh umat-umat terdahulu tanpa diimbangi dengan kemajuan spiritual, itu hanya akan mengantarkan bangsa itu pada kebangkrutan, kepada kebinasaan. Maka kata Allah, fa'arid aman tawalla an dzikrina, hindari orang-orang yang tidak mau berzikir kepada kami, tidak mengingat kami, tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk kami. Walam yurid ilal hayatad dunya, dan mereka hanya memikirkan, hanya menginginkan kehidupan dunia belaka. Jadi hati-hati kalau memikirkan kesejahteraan dari perspektif materialisme saja. Dzalika mablaghuhum minal ilmi, tapi memang ada orang yang ilmunya itu mikir tentang apa sejahtera dan bahkan apa itu bahagia hanya diukur dengan materi. Itulah keterbatasan mereka yang menghantarkan kepada kebinasaan. Dan oleh karena itu marilah kita jadikan rujukan salah satu tafsir kebahagiaan yang tadi disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini untuk menjadikan pedoman minimal untuk diri kita sendiri, untuk introspeksi. Sudah seberapa bahagiakah kita dalam menjalani hidup ini? Sudahkah kita dalam hari-hari kita mencintai belajar, mencintai ilmu, mencintai untuk mencerdaskan orang-orang di sekitar kita? Dan sudahkah kita dapat merasakan kelezatan-kelezatan dalam ibadah kita? Dan apakah kita dalam sehari-hari atau waktu-waktu kita, rezeki yang kita terima itu sudah jelas sumbernya dari yang halal saja? Dan perhatikan itu semua, insya Allah itu akan menambah energi sabar kita dan akan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nusholli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Hadirin, pada akhirnya marilah kita memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh berat bagi kita yang hidup di akhir zaman itu untuk istiqomah, konsisten mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu tiada daya dan upaya kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tundukkan hati kita, jernihkan pikiran kita. Semoga saat ini merupakan saat-saat terbaik bagi kita semua untuk mendapatkan hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim, 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 wa natubu ilaik.
Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal-'iffah wal-amanah wa husnal khuluq wa ridha bil qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.